transition, dan pilih morph. Pilih morph. Just lo bisa jalan sendiri ya. Ulangi lagi, lo jalan sendiri, enak toh? Aplikasi yang lain itu rata-rata semuanya meresap. Kenapa ini ada suara kemeresap? Oke, sudah tidak kemeresap lagi. Itu distraction Bapak Ibu ya. Jadi sampai mana tadi? Oh iya, sampai simple ya. Jadi gambar-gambar sekarang itu simple-simple. Contoh gambar orang, gambar kartun itu sekarang nggak pakai wajah, semuanya simple ya. Jadi coba Bapak perhatikan, itu tidak ada embossnya, tidak perlu 3 dimensi, tidak perlu lagi ada border. Ya, di situ simpel saja, putih kemudian ada warna gitu saja. Itu sudah menyimbolkan sesuatu ya, dan bisa dianimasi ya. Contohnya ini tadi boleh seperti ini juga, atau nanti juga bisa seperti jarum jam gitu, muter bisa saja. Ya, ini contohnya. Baik, kita lanjutkan dengan don't-nya dulu. Don't try this at home. Artinya jangan lakukan ini di animasi. Baik, saya yakin Bapak Ibu bisa menerka dari animasi yang sudah ditampilkan seperti ini. Don't-nya adalah durasinya terlalu lama atau lambat ya. Coba diperhatikan di gambar sebelah kanan, itu slow motion sekali, dan ini mengakibatkan siswa kita akan tertidur ya. Memang kita berpahala karena membuat orang tidur, membuat orang nyaman, tapi untuk saat ini tidak seperti itu ya. Jadi gunakan rule yang pertama, gunakan durasi yang cepat ya. Tips saya adalah pakai yang fast atau yang very fast pada saat timingnya, sehingga tidak slow motion seperti ini ya. Karena apa? Biasanya ini saya tidak tahu, kadang itu animasi akan berjalan dengan lambat, dan ini nunggu sampai berapa lama ini muncul step 1, step 2, step 3, itu akan lama ya. Anak-anak itu bakalan bosen. Oke. Nah, sehingga Bapak Ibu harus lihat ini, dan hati-hati Bapak Ibu, kebiasaan kita itu pokoknya kita bikin dulu bakan-bakannya, gambar-gambarnya dulu, animasinya itu nanti aja. Nah, ini juga salah satu kelemahan, karena kalau kita kemudian dikejar deadline, akhirnya animasinya seadanya, bisa jadi kita luput sehingga animasinya berjalan lambat semua. Kasihan nanti audiensnya tidur semua ya. Yang pertama apa tadi? Don't-nya tidak boleh terlalu lama ya, tidak perlu terlalu lama, yang cepat saja, gunakan fast atau very fast. Oke, berikutnya, don't berikutnya adalah jangan berlebihan ya. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Makan berlebihan tidak baik, minum berlebihan tidak baik, tidur berlebihan tidak baik. Jadi segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Ingat itu Bapak Ibu ya. Jadi biasa saja, rule nomor 2, biasa saja. Gunakan animasi standar kalau perlu. Cuman zoom, cuman fade, cuman fly, itu aja. Tidak perlu yang macam-macam seperti ini. Contoh, wah ini terlalu meriah ini ya, terlalu meriah. Step pertama muncul, kemudian tulisannya di animasi, kemudian step 2 munculnya beda-beda lagi, kemudian step 3 pakai bouncing ya, bouncing mantul-mantul dan lain sebagainya. Ini enggak banget, nah, karena terlalu berlebihan kalau menurut saya. Oke, jadi don't yang kedua adalah jangan berlebihan. Yang simpel-simpel saja ya, sesuai dengan slide saya yang sebelum-sebelumnya. Oke, don't berikutnya. Don't apa salah ya? Don't apa salah. Don't berikutnya adalah setiap huruf atau kata di animasi. Nah, ini adalah PPT kita zaman dahulu kala. Ini adalah PPT zaman saya dulu waktu SMP atau SMA gitu ya. Pertama kali tahu PowerPoint, ngerti caranya buat animasi, akhirnya dicobalah semua possibility, semua fitur dicobai satu persatu. Oh, ini keren ini, bisa animasi ya. Jadi tulisannya muncul satu persatu. Ini tidak bagus ya. Kalau ada slide seperti ini berarti saya bisa pastikan orangnya ini
masih baru belajar buat animasi ya. Artinya apa? Tidak perlu seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kalau dulu bagus sekali memang. Apalagi ditambah suara. Kalau dulu itu ada suara gitu ya. Jadi setiap huruf itu muncul suaranya. Waduh, itu membuat distract ya. Jadi tidak perlu seperti ini. Kalau mau cukup 1 poin saja yang dianimasikan. Contoh, this is my first point, keluar. Of course, this is the second point. I know I'm getting one bla bla bla. Tapi enggak usah per huruf ya. Capek juga. Anak-anak juga distract. Ini yang mau dibaca mana? Karena begitu dianimasikan, anak-anak itu atau siswa atau audiens itu bakalan melihat animasinya, bukan melihat tulisannya ya. Jadi tidak perlu dilakukan per huruf ya. Tuh, don yang nomor 3 ya. Masih banyak don yang berikutnya. Don yang keempat apa? Nah, don yang keempat adalah tidak menggunakan animasi yang konsisten alias ganti-ganti ya. Loh, apakah tidak boleh ganti-ganti? Boleh, tapi ya jangan keterlaluan ya. Ya, jadi jangan membingungkan audiens. Ini contohnya, pakai gaya atau style yang konsisten. Nah, kita bisa perhatikan ini. Step 1, step 2, step 3 ya. Per kotaknya itu munculnya beda-beda. Step pertama munculnya pakai apa itu, di soft, kemudian pakai muter, yang terakhir adalah apa itu, keluar satu persatu kecil-kecil gitu ya, berupa window-window kecil. Nah, ini tidak konsisten ya. Ketidakkonsisten ini membuat irritating lah, artinya tuh di alam bawah sadar kita tuh ngerasa kok gini ya, padahal di mulut nggak bilang, tapi di dalam hati itu kerasaan kayaknya ganjel gitu ya kalau tidak konsisten. Jadi gunakan animasi yang konsisten. Oke, don yang nomor 4. Don berikutnya jangan dilakukan adalah animasi yang melawan arah ya. Memang anti mainstream itu bagus, tapi kalau seperti ini itu harus sesuai dengan stream, sesuai dengan flow-nya. Maksudnya apa? Pastikan animasi memiliki flow atau alur yang benar. Nah, Bapak Ibu pasti juga sudah bisa menebak kesalahan dari animasi berikut ini adalah itu. Nah, step 1, step 2, step 3. Kenapa dia itu dari kanan ke kiri gitu ya? Dari kanan ke kiri, kemudian dari atas ke bawah ya, kebalik-balik jadinya. Oke. Nah, sebaiknya kalau mau step seperti itu, berarti step 1 itu dimulai dari kiri kemudian ke kanan gitu ya. Kemudian step 2 juga sama. Harusnya searah gitu ya. Mudah-mudahan paham dengan apa yang saya maksudkan ya. Oke. Don berikutnya saya summarize. Wah, ini silakan dianalisis deh. Semoga, oh ya, sambil melihat animasinya, salah satu consideration atau pertimbangan dalam animasi adalah filenya nanti akan besar kalau Bapak Ibu menggunakan animasi, sehingga saya juga khawatir ini slide saya ini bisa diterima dengan baik atau tidak animasinya. Maksudnya bisa muncul nggak animasinya, itu juga salah satu pertimbangan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini slide-nya ini, waduh, ini mencoba, ini sakti-saktian, dia mengeluarkan semua kesaktian, semua animasi dicoba ini. Semua possibility, semua yang ada di animasi dipakai semua, efek animasinya dipakai semua. Ini tidak bagus ya, tidak ada manfaatnya kita melakukan seperti ini. Dan kita, loh, apa maksudnya ini? Nah ya, oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ini contoh yang jangan digunakan. Terlalu banyak animasi, kemudian tidak konsisten, kadang muncul, kadang muter ke kiri, kadang muter ke kanan. Terus di animasi, kadang melompat-lompat ya. Kemudian munculnya juga tidak jelas. Kadang di animasi per huruf ya. Ini summarize-nya, don-nya jangan lakukan yang seperti ini. Yang biasa-biasa saja ya. Oke. Lanjut. Saya tadi menjelaskan kalau flow harus searah ya. Maksudnya apa? Ini ada contohnya yang lumayan ini Bapak Ibu. Contoh nih, kita mau menjelaskan sebuah proses atau menjelaskan timeline. Nah, ini lebih bagus ini. Nah,
dari kiri ke kanan, kemudian mau seperti apa ya. Ini memang variasi, mau di atas, mau di bawah ya. Misal tahun 2013 itu ada perubahan apa, atau ada peristiwa apa, 2014 ada peristiwa apa, 2015 dan seterusnya ya. Jadi saya ulangi lagi, ini contoh yang lumayan bagus kalau kita menggunakan flow gitu ya. Nah, dari kiri ke kanan sesuaikan dengan kebiasaan kita, karena kebiasaan kita kan baca dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri gitu ya. Kemudian flow-nya juga jelas, arahnya juga jelas, seperti itu. Oke, baik. Saya lanjutkan dengan do-nya sekarang. Dengan do-nya. Yang pertama, nah ini yang akan saya demonstrasikan nanti. Kita nanti akan ada demonstrasinya, adalah menggunakan transisi morph. Bapak Ibu sekalian, animasi tidak selalu menggunakan tab animasi. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Dan ini adalah fitur yang menurut saya paling favorit. Bagi saya, fitur ini adalah fitur paling favorit. Dan saya share ke mahasiswa, dan mahasiswa saya itu senang dengan fitur ini, yaitu transisi morph, yang bisa membuat animasi dengan instan, dan itu bagus ya. Baik, nanti akan saya jelaskan. Jadi sekali lagi, animasi tidak hanya dari tab animasi, tapi bisa juga dengan tab transisi. Oke, do berikutnya Bapak Ibu. Ini tadi sudah saya jelaskan agak cepat saja ya. Jadi Bapak Ibu sudah perhatikan bedanya kalau slide itu pelan dan cepat. Memang lebih enak kita menontonnya kalau lambat ya, tapi pada saat kita melihat itu lebih bagus pemahaman kita kalau animasi itu jalannya cepat-cepat saja, tidak usah terlalu lambat, karena nanti itu akan berdampak pada durasi ya. Kita terlanjur ngomong, slide-nya belum keluar, 5 jam kemudian slide-nya baru keluar ya. Agak cepat saja do-nya. Do berikutnya adalah ini agak bulat Bapak Ibu, agak bulat, agak sedikit complicated. Lakukan yang natural ya. Yang natural itu yang seperti atas itu, yang robotic motion itu, dia jalan dari kiri ke kanan itu konsisten, kecepatannya konsisten. Padahal yang natural itu kalau misalkan ada benda bergerak itu pasti memiliki percepatan ya. Kalau di fisika itu accelerate ya. Ada percepatannya, sehingga ada percepatan. Dan juga misalkan kalau mau berhenti itu ada ngerem, ada perlambatan. Nah, itu yang bisa kita lihat, sehingga lebih natural ya. Meskipun ini tidak kelihatan, tapi kalau Bapak Ibu pengen mengenhance sedikit, mau mengupgrade sedikit tingkat animasinya atau kompetensi di bidang animasinya, coba dengan seperti itu. Nah, kalau di PowerPoint ada fasilitas itu smooth start sama smooth end atau bounce end. Itu bisa memberikan efek supaya kita lebih cepat atau lebih lambat ya. Jadi ada perlambatannya di situ. Smooth start, smooth end sama bounce end ya. Itu ada di effect option. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membuat animasi, tinggal ditambahkan opsinya saja. Kalau Bapak Ibu tidak menambahkan opsinya, itu kayak robot seperti itu, jadi jalannya biasa seperti itu, tapi tidak ada akselerasi. Ya, oke, do yang keberapa tadi? Yang kedua ya. Kemudian do yang berikutnya, staggering. Staggering. Saya sengaja tidak menampilkan keterangannya. Saya ingin Bapak Ibu melihat dulu. Kepo dulu kira-kira maksudnya apa staggering ini ya. Jadi kalau bisa diperhatikan di situ ada 1 2 3 4 5 berapa poin, jadi itu 2 3 4 5 6 7 bulatan. 7 bulatan ini gerak dari kiri ke kanan dan sebaliknya ya. Nah, lebih natural atau lebih bagus kalau mereka itu tidak seragam sebenarnya ya. Jadi staggering ini artinya adalah jangan seperti gerak jalan ya, atau baris berbaris ya, itu membosankan ya. Karena apa? Semuanya tidak harus seragam ya, karena kita memberikan efek ya, inilah keberagaman, semuanya tidak harus bareng ya. Jadi kalau ada sekelompok objek yang mau bergerak bersamaan, usahakan jangan diseragamkan ya, buat lebih natural. Caranya adalah di timing ya, timingnya harus bagus, mana duluan yang gerak, ataupun
main kecepatan. Nah, ini lebih advance sedikit, tapi kalau Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini luar biasa. Ya, itu do untuk staggering. Ya, apakah masih ada do yang lain? Nah, ini masih ada do berikutnya. Nah, ini style animasi zaman sekarang. Bapak Ibu tidak perlu menggunakan software yang bagus untuk membuat animasi, tidak perlu. PowerPoint saja sudah cukup menurut saya, dan Bapak Ibu tidak perlu beli lisensi yang mahal untuk software yang berbayar, software yang untuk animasi. Cukup dengan PowerPoint sudah mumpuni, ya. Kalau mau bikin seperti itu, caranya gampang, tinggal mengkombinasikan. Ini kalau Bapak Ibu pernah coba animasi ya, ada yang namanya fade, ada motion pad, ya. Jadi digabungkan motion padnya. Kalau di sini dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah, kemudian ditempelkan, digabungkan sama fade. Fade itu adalah ngeblur, muncul sama tidak. Nah, dengan kombinasi ini bisa membuat animasi yang lumayan lebih bagus daripada normal-normal saja. Ya, ini kalau di referensi saya bilangnya smooth float in, smooth float out. Nah, ngambang smooth dan turun dengan smooth. Oke. Next, do-nya apa? Wah, ini keren ini. Ya, keren seperti. Bapak Ibu bisa mengkombinasikan fly in, fly out sama fade. Jadi salah satu kuncinya adalah dengan fade. Jadi kelihatan bahwasanya ada yang menghilang, seolah-olah dia itu memang menghilang, bukan hanya digeser saja, ya. Jadi kombinasi ini yang menurut saya Bapak Ibu bisa lakukan, dan mungkin masih banyak kombinasi-kombinasi yang lain. Saya tidak akan menjelaskan semuanya. Kalau dijelaskan semua sampai 5 jam nanti, ya. Baik, berikutnya. Kita mau contoh ini. Kita mau contoh. Wah, ini slide yang cepat. Jadi kita kalau misalkan -1 jam bikin slide itu pasti seperti ini. Semuanya di copy, di paste. Wis, kasih ke anak-anak, kasih ke mahasiswa, ya. Nah, kita akan enhance ini. Kita akan enhance. Caranya gimana? Oh, gampang. Kita tambahkan animasi, ya. Oke, ini slide-nya udah garing, hitam putih, tulisannya banyak, indentasinya ndak ada. Ini pasti anak-anak sudah tidak termotivasi untuk membaca slide seperti ini atau memperhatikan slide ini. Oke, kita tambah animasi ya. Oke, kita tambah animasi. Baik, kita tambah animasi seperti ini. Wah, kita tambah animasi, kita tambah ada objek yang bisa berputar, ada kucing yang meo-meo gitu ya. Dan ini enggak banget, jangan lakukan seperti ini. Jadi menambah animasi itu bukan berarti akan mempercantik slide kita, ya, tapi malah menghancurkan slide kita. Jadi ini tidak make sense. Kita mau, ini kalau kita baca ya, slide ini mau ngomongin tentang rangka manusia. Ngapain ada bintang muter-muter, itu kan tidak masuk akal gitu ya. Kemudian ada kucing yang meong-meong, itu tidak masuk akal. Dan ada anak kecil yang lagi melukis, itu tidak make sense. Jadi ini kalau ini slide waktu zaman kita dulu gitu ya, itu bagus. 10 tahun yang lalu ini bagus. Karena apa? Wah, kita lagi nyoba-nyoba animasi, kita masukkan ada gambar orang berlari kiri kanan, ya. Itu awal-awal dulu waktu masih boomingnya PowerPoint. Sekarang jangan, ya. Baik, kita akan remake sedikit, ya. Tipsnya adalah simple, buat sesimpel mungkin. Kita pecah menjadi beberapa part. Oke. Nah, ini dia, lumayan cerah, ya, cerah. Kemudian ya ada gambarnya, dan gambarnya juga memang mencerminkan ya struktur rangka manusia. Jadi siswa akan fokus, rangka manusia itu ada 3 toh, rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Jadi mereka fokus 3 itu, tidak dijejali dengan banyak kata-kata, banyak kalimat. Dan di situ ada gambarnya. Oh, kita mau ngomongin rangka. Oke, next. Loh, ternyata rangkanya 3 dimensi. Dan kalau Bapak Ibu sekalian koneksinya bagus, itu tadi animasinya lumayan lah. Saya tidak bilang bagus, ya. Jadi smooth sekali. Dari
saya ulangi lagi, serit gitu ya. Saya agak narsis ini. Nah, ini dari full rangka manusia, kemudian mau ngomongin tengkorak. Nah, tengkorak kemudian di-zoomkan ke rangka kepala, kemudian dijelasin poin-poin tentang kepala. Dan ini menggunakan 3 dimensi. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menggunakan Office 365 atau Office terbaru, itu sudah mendukung insert gambar 3 dimensi. Ya. Jadi gambar 3 dimensi bisa kita masukkan ke dalam PowerPoint kita. Dan sekali lagi, gambar 3 dimensi lebih interaktif daripada gambar biasa atau gambar 2 dimensi, ya. Next, mau menjelaskan apa lagi ini? Loh, bisa diputer, mau ngelihat rangka badan. Oke, kita lihat ruas tulang belakang digerakkan ke depan dan bla 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 gitu ya. Saya tidak baca. Nah, kita bisa fokus ke part mana? Kita tunjukkan. Kita bisa putar di situ ya. Oke, terakhir. Nah, rangka badan. Oke, jadi ada tulang dada tidak bisa digerakkan, kemudian tulang rusuk, sambungan tulang dan sebagainya. Nah, ini bisa digunakan menggunakan PowerPoint saja, tidak perlu software-software yang lain. Dan sekali lagi, support untuk 3 dimensi. Nah, gimana cara membuatnya? Kita akan coba. Jadi bareng-bareng Bapak Ibu bisa coba, tapi mohon maaf, saya tidak akan mencontohkan yang 3 dimensi ya. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri nanti, karena mungkin berat gitu ya. Transisi morph ya, transisi morph ini yang akan saya jelaskan. Apa itu transisi morph? Morph itu ya metamorph ya, perubahan bentuk ya. Jadi prinsip kerjanya morph itu adalah before sama after ya. Before-nya apa, after-nya apa. Nah, itu nanti otomatis akan dibuatkan animasinya sendiri ya. Jadi ingat yang slide saya tadi, saya itu tidak membuat animasi Bapak Ibu ya. Coba saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan di balik layarnya seperti apa. Oke, di balik layarnya. Bentar, di balik layarnya saya akan tunjukkan PowerPoint aslinya. Nah, ini dia. Oke, kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Boleh dikonfirmasi, Bu Rima, bener keluar PowerPoint saya? Keluar Pak, jelas. Oke, nah ini di balik layarnya. Slide nomor 24, Bapak Ibu bisa perhatikan. Nih, slide nomor 24. Kemudian slide 25 seperti ini ya. Before, after. Loh, sekali lagi before sama after. Sehingga secara otomatis transition morph ini akan membuat animasi sendiri sebelum dan sesudah ya. Sebelumnya seperti ini, sesudahnya seperti ini. Oke, kita cek ya. Kita cek contoh, kita previewkan. Nah, ini saya previewkan ya. Udah preview. Loh, otomatis saya tidak ada menggunakan animasi. Bapak Ibu, saya klikkan animasinya, di sini kosong. Tidak ada animasi sama sekali di pane animasi ini. Hanya slide ini, kemudian slide berikutnya ini tinggal ditambahkan transisi ya. Di tab transition. Kemudian di situ ada morph, dan sekali lagi ini ada di Office 365 atau PPT yang baru. Kalau yang lama-lama pasti tidak ada ya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Microsoft dan juga kampus saya yang sudah berlangganan, jadi saya bisa memanfaatkan fitur ini. Oke, sekali lagi ya, before sama after. Loh, terus itu gimana? Bapak Ibu perhatikan, ini adalah gambar 3 dimensi. Nah, ini saya bisa putar-putar nih. Nah, coba dilihat. Loh, saya ini bisa joget-joget seperti ini. Nah, before-nya mau seperti apa, after-nya seperti apa. Contoh, tadi seperti ini, saya mau balik, saya mau putar. Ya, dia menghadap ke belakang. Nah, apa yang terjadi? Animasinya otomatis bikin sendiri. Kita cek ya. Loh, seperti itu. Jadi dia akan muter sendiri, menyesuaikan before sama after.
Sudah, nanti biar PPT yang akan menyelesaikan akhirnya. Oke. Kemudian ini kok seperti ini karena ini diperbesar. Jadi gambar 3 dimensi yang asalnya kecil saya perbesar, kemudian saya hadapkan ke depan. Jadinya otomatis seperti ini. Begitu juga dengan seperti ini. Saya tinggal copy paste, duplicate saja, klik kanan, kemudian duplicate slide ini. Kemudian saya tinggal modifikasi saja. Yang before-nya gambarnya ngadep ke depan, saya ganti ngadep ke belakang, plus saya zoomkan di bagian tulang rusuknya. Misalkan seperti itu. Nah, ini sama. Bapak Ibu pasti tahu cara meresize kan? Nah, ini saya bisa resize. Nah, gede-gede sendiri. Nah, ini. Nah, jadinya seperti ini. Tergantung dari kebutuhan kita. Mau seperti apa. Ya. Baik. Nah, kemudian ganti seperti ini. Ganti-gantinya tergantung dari kebutuhan kita. Ya. Baik, saya demokan. Nah, ini waktunya sudah mepet ini. Tinggal beberapa saat lagi. Saya akan demokan, Bapak Ibu. Pak, maaf ya. Pak. Ini gambarnya harus 3D ya, Pak? Oh. Halo Ibu. Halo Ibu, Ya. mohon maaf, tidak boleh mengaktifkan speaker, mikrofon maksud saya. Jadi nanti pertanyaannya silakan diketik di chatroom ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Dilanjut saja Pak Sani. Siap, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Langsung saya jawab gitu ya, karena saya memang mau menjelaskan itu. Kita mau demonstrasikan bareng-bareng ya. Kita mau demonstrasikan bareng-bareng. Kalau Bapak Ibu lagi buka PowerPoint dan PowerPoint-nya Office 365, silakan dibuka. Oke, kita pakai transisi move ini. Yang pertama, kita buat aja, kita gambar aja. Gambar nih. Shape, sapes, kemudian ini. Rectangle. Oke. Nah, buat seperti ini aja. Oke. Saya beri waktu untuk mencoba. Oke. Saya beri waktu 1 jam. Loh, kebanyakan ya. 10 detik aja. Oke, gampang kok, cuman ini aja. Oke. Buat seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita duplicate. Kita duplicate. Klik kanan, duplicate slide. Oke. Kalau sudah duplicate, ingat tadi prinsipnya adalah before dan after. Before-nya seperti ini, after-nya seperti ini. Ya. Contoh, before-nya di sebelah kiri, after-nya di sebelah kanan. Ya sudah, after-nya kita ganti ke kanan. Yes, seperti ini. Ya. Nah, lalu yang harus dikerjakan adalah klik transition dan pilih morph. Pilih morph. Just, lo bisa jalan sendiri. Ya, ulangi lagi. Lo jalan sendiri, enak toh? Jadi tidak perlu membuat animasi lagi. Ya. Oke, ulangi lagi ya. Before-nya seperti ini, after-nya seperti ini. Klik transition, kemudian pilih morph. Sesimpel itu. Oke. Next, amazing-nya Bapak Ibu, amazing-nya kita juga bisa melakukan yang lain. Contoh nih, after-nya saya buat muter. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Jelas dia akan muter-muter sendiri. Loh, enak toh? Loh, enak. Before sama after. Oke. Nggak berhenti di situ. Mau ganti warna, bisa. Before-nya warna biru, after-nya warna kuning. Bisa-bisa saja. After-nya kita ganti shape format. Nah, shape formatnya, shape format maksudnya Bapak Ibu. Mau ganti warna apa? Kuning. Loh, ganti kuning, ganti hijau boleh. Ya. Contoh, saya ganti warna hijau deh. Nah, jadi before-nya warna biru, after-nya warna hijau. Kita lihat transisinya, previewnya. 1, 2, 3, luar biasa. Dari warna biru otomatis berubah menjadi warna hijau. Ayo, kurang enak apa coba dengan menggunakan morph. Oke. Enak sudah, ya. Berikutnya, Bapak Ibu,
opsi yang lain adalah di sini ada effect optionnya, ya. Jadi di effect optionnya Bapak Ibu bisa melakukan animasi morph ini per word atau per karakter. Ini juga bisa, ya. Jadi bisa per objek, bisa per word atau per karakter. Maksudnya apa? Jadi seumpama antara slide 1 dan slide kedua ini ada perbedaan, nanti akan morph sendiri, ya. Misalnya ya, animasi transisi morph before-nya, kemudian prinsip kerja before dan after. Sekarang saya ganti ini. Selamat pagi, ya. Jadi before-nya ini, after-nya ini. Kita fokus ke teks, ya. Oke, kita fokus ke teks. Sekarang effect option-nya saya ganti dengan karakter. Loh, bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya, bisa seperti itu. Jadi yang awalnya seperti ini prinsip kerja, kemudian berubah menjadi selamat pagi otomatis. Loh, mantap. Ya. Oke, ganti-ganti sendiri. Coba effect option per word. Nah, seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa morph, bisa berubah. Morph itu kan berubah, bisa berubah dari slide pertama ke slide berikutnya. Nah, barangkali waktunya sudah pas, ya. 1 jam saya ngomong ini, ya. Tanpa ada feedback gitu, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu morph, ya, morph seperti itu. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan banyak tentang morph karena saya yakin di internet itu sudah banyak tutorialnya. Bapak Ibu tinggal search saja morph transition, ya, PowerPoint, ya, morph transition PowerPoint. Nanti bakalan ketemu tutorialnya, ya, banyak sekali. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan Bapak Ibu, ini referensi yang saya gunakan tadi. Nah, termasuk template. Nah, ini yang sering ditanyain Bapak Ibu. Template-nya ada apa enggak? Saya bisa download template di mana? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ke saya dan saya tidak bisa menjawab. Karena template itu tinggal di browsing saja di Google atau di Bing dan lain sebagainya. Bapak bisa browsing saja, cari template animasi, ya. Tapi cari yang lebih elegan, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip tadi. Nah, template yang saya gunakan pada sore hari ini dari sini Bapak Ibu, powerpointschool.com, ya. Silakan ke powerpointschool.com. Nanti di situ ada template-nya free, ya. Yang saya berikan di sini nih free semua, ya. Kalau Bapak Ibu mau cari sendiri silakan, keywordnya jelas, template, PowerPoint, animation, ya. Usahakan mulai sekarang kalau search itu pakai bahasa Inggris supaya hasilnya banyak, ya. Cari dengan keyword animasi template PowerPoint. Nah, insya Allah nanti ketemu banyak contoh-contoh yang free, ya, tambahin free, gratis, gitu, ya. Baik, saya rasa cukup itu dulu penjelasan dari saya. Barangkali nanti ada pertanyaan, monggo saya kembalikan ke Bu Rima. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony, pemaparan yang sangat menarik. Di kolom chatroom sudah banyak pertanyaan juga nih Pak, dan banyak juga ucapan yang terima kasih dan appreciate. Bagus banget katanya, banyak dapat ilmu. Oke, langsung aja Pak, udah saya compile pertanyaan yang masuk. Oke, silakan. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Jainuddin. Timingnya tadi di setting per item atau per objek, hanya dibedakan waktu startnya saja ya Pak? Oke, itu tadi tentang yang accelerate tadi, ya. Nah, ini, ya, itu bisa dua-duanya. Jadi bisa di smooth start sama smooth end-nya. Itu bisa dimodifikasi atau ditambahi bounce-nya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan melakukan eksperimen sendiri atau googling saja bagaimana cara membuat natural motion, ya. Silakan. Dan nanti mungkin slide-nya bisa di-share, ya, Bu Rima, ya.
dan juga ada rekamannya, jadi Bapak Ibu bisa ulangi lagi karena waktu saya terbatas 1 jam ini, saya harus menjelaskan semua. Kapan-kapan deh kita ngopi bareng gitu ya, setelah COVID berakhir kita ngopi bareng, kita ngulik bareng gitu ya, dimana kayak di Surabaya, di Batam juga boleh, di Hawaii kalau bisa gitu ya, kita membahas animasi, kita belajar bareng ya. Itu barangkali menjawab pertanyaan Pak Zainuddin atau Pak siapa tadi? Mohon maaf. Pak Zainuddin. Pak Zainuddin. Terima kasih Pak Zainuddin. Oke, baik Pak Soni. Pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Bapak Abu Ahmad. Apakah animasi di PowerPoint dapat diekspor ke file GIF? Silakan Pak. Wah, ini pertanyaan bagus sekali nih. Saya jawabnya agak bingung ini. Artinya begini, kalau PowerPoint itu tujuannya adalah kita show, ya, show ke pemirsa, show ke audiens, gitu ya. Nah, kalau animasinya itu sendiri mau diekspor ke GIF itu bisa-bisa saja. Tapi sekali lagi PowerPoint itu bukan foto editor Bapak Ibu, bukan foto editor ya, bukan animation editor, sehingga kemampuannya tidak digunakan seperti itu, tidak didesain seperti itu. Nanti mungkin Bu Rima bisa memberikan tambahan ya. Kalau bagi saya itu PowerPoint bukan GIF animator, GIF designer atau image modifikasi, tapi hanya untuk slide. Tapi mumpuni ketimbang nanti kita menggunakan aplikasi yang lebih mahal, termasuk ya nuwun sewu, Flash habis ini selesai ya. Salah satu caranya ya menggunakan PowerPoint ini. Kemudian saya akan sedikit menjawab pertanyaan itu. Kalau kita merujuk ke pertemuan webinar 3 pertemuan yang lalu itu, Pak siapa yang menjelaskan ini bisa di-convert menjadi video ya, bisa menjadi video. Nah, kalau misalkan animasi itu bisa jadi video, nah videonya itu pasti mirip-mirip GIF lah. Nanti Bapak Ibu juga bisa ekspor ke GIF juga akhirnya, ya. Jadi sebenarnya bisa, tapi sekali lagi PowerPoint-nya tidak didesain untuk itu, ya. Jadi sekali lagi bisa Pak, tapi sekali lagi PowerPoint tidak didesain untuk melakukan hal seperti itu. Begitu Bu Rima. Untuk pertanyaan dari Pak Abu Ahmad tadi ya, mohon maaf. Iya betul, saya juga setuju Pak. Semua itu ada peruntukannya. Jadi kita pilih peruntukan yang paling pas ya Bapak Ibu. Baik Pak Soni, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rahmadi. Pak Soni, gambar 3D-nya itu diambil dari mana ya? Silakan Pak. Oke, gambar 3D-nya dari mana ya? Dari mana-mana. Bapak Ibu, itu di menu insert itu ada 3D model ya. Ada 3D model. Nanti Bapak Ibu bisa, kalau kebetulan dari tempat saya itu 3D modelnya harus dari komputer, tapi Bapak Ibu bisa cari yang ada di internet. Saya tunjukkan yang dari internet. Oke, sebentar saya share dulu. Saya share dulu browser saya, atau saya share itu aja ya. Share desktop. Bentar, share desktop. Mana desktopnya ini? Desktop. Ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi dari menu insert, kemudian ada 3D model, ada 2 opsi, from a file atau dari online source. Artinya apa? Bapak Ibu, kalau dari online tinggal search mau gambar apa? Contoh, sepeda ada, ikan ada, hiu ada, ya, tergantung dari kebutuhan, ya. Semoga ada. Tapi kalau Bapak Ibu punya koleksi sendiri kebetulan, misal nih punya temen yang bisa 3D, gambar 3D, nah nanti bisa diekspor kemudian bisa diambil dari sini, from file atau online sources, ya. Jadi silakan diekspor. Ini juga tersedia di Office 365 Bapak Ibu. Silakan insert, kemudian 3D model, kemudian from a file bisa, sama online source, gitu ya. Tapi sekali lagi yang perlu diingat, kalau Bapak Ibu menggunakan 3D, pastikan komputernya mumpuni, karena mohon maaf memang butuh spek yang agak tinggi untuk merender atau melakukan animasinya,
gitu ya. Dan enak sekali nanti Bapak Ibu bisa putar-putar seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ini bisa muter-muter nih. Bisa goyang dompet seperti ini. Ini 3 dimensi. Dari menu insert, kemudian 3D model. Baik online maupun, kalau online berarti yang ada di internet, Bapak Ibu bisa search macam-macam. Ya, kebetulan belum bisa saya demonstrasikan pada sore hari ini. Itu untuk Pak Rahman. Betul, Pak. Iya, oke. Pak Sani, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya karena banyak pertanyaan yang masuk. Banyak, sampai besok juga boleh. Tapi sebelum pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, saya lihat banyak yang bertanya, ini materinya yang disampaikan oleh Pak Sani dan juga recordingnya bisa kita akses di mana, seperti itu ya. Bapak Ibu, nanti akan kita kasih tahu, tapi Bapak Ibu harus duduk manis dulu dan ikuti webinar sampai selesai ya. Jadi Mas David sama Pak Mansur jangan dikasih tahu dulu. Oke, biar teman-teman bisa ikutin karena pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya ini menarik-menarik juga dan pasti akan dijawab oleh Pak Sony ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Alex. Untuk transisi morph, apakah bisa dengan objek yang berbeda, Pak? Contoh dari gambar berbentuk kotak menjadi lingkaran. Pertanyaan bagus ini. Mari kita coba bersama-sama. Ya. Oke, apakah bisa dari kotak ya kemudian menjadi bunder? Nah, oke. Kita coba aja nih. Kita coba tambahkan sapes bunder. Seperti ini. Apakah bisa? Teneng. Oke, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga belum pernah ini. Pertanyaannya sangat bagus sekali. 1, 2, 3. Serit. Nah, hanya itu saja Pak yang bisa dilakukan. Jadi dia akan, karena ini bukan gambar yang sama, akhirnya dia bisa seperti itu. Atau bisa jadi ini sama ya, sama-sama kotaknya. Tapi kita ubah di sini stylenya saja ya. Style dari shape ini kita rupakan mirip seperti seperti lingkaran ya. Jadi kalau pengen seperti itu Bapak Ibu bisa saja bundernya itu awalnya bunder kemudian menjadi kotak. Itu modifikasi di ujung-ujungnya sini. Saya juga lupa ini caranya seperti apa. Jadi ini bisa ditarik-tarik sehingga seolah-olah jadi kotak, bunder menjadi kotak dan sebagainya. Jadi secara umum keterbatasan dari morph ini adalah kalau dia bukan yang sejenis gitu ya, dia akan mengira-ngira hasilnya seperti apa, kemudian jadinya fade seperti ini ya. Oke, pertanyaan bagus sekali. Oke. Cukup saya rasa. Lanjut. Baik. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-19. Ke-1000 kayaknya Pak. 1000. Oke, ini dari Kampus. Saya ingin bertanya Pak, ini hanya buat presentasi untuk mengajar atau bisa juga untuk perkantoran atau meeting kerja? Boleh mohon pencerahannya Pak Sony? Pertanyaan bagus sekali. Apakah hanya untuk ngajar saja? Enggak, semuanya bisa. Semua purpose ya. Jadi template yang saya gunakan ini adalah template-nya mana ini tadi? Banyak sekali. Template dari saya download itu untuk semua purpose ya. Jadi kayak seperti ini. Ini bisa jadi profil perusahaan nih. Ini. Contoh ini ya. Perusahaan kami berdiri tahun 2013. Kemudian 2014 kami memiliki 10 karyawan. Lalu kami membuka kantor cabang. Dan seterusnya. Jadi all purpose. Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk keperluan apapun. Tinggal stylenya saja. Kalau style saya tadi adalah style untuk mengajar. Tapi kalau style memberikan produk nanti ada beda lagi. Ada template-nya Bapak Ibu di sini ya, ada di slide ini ya, powerpointschool.com ya. Silakan bisa diakses powerpointschool.com ya, itu ada template-templatenya, itu juga bisa digunakan untuk profesional
Nah, sambil menjawab tadi, tambahan lagi Bapak Ibu, kalau misalkan nih ya ada rezeki sedikit ya, ya bolehlah kita sisihkan berapa gitu ya, untuk template-template yang berbayar. Karena kalau template berbayar itu Bapak Ibu bisa diberikan full support. Templatenya juga banyak dan bagus-bagus. Itu sudah luar biasa. Bapak Ibu tinggal invest misalkan 100.000, 200.000, 500.000 itu worth it sekali, ya, worth it sekali. Ya, saya tidak akan ngasih tahu kemana kita bisa membeli template-template seperti itu. Yang jelas bisa di googling dan itu bagus-bagus, worth it sekali. Kalau Bapak Ibu punya rezeki sedikit, ya, setelah cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah, nah itu cicilan untuk membeli template PowerPoint karena itu luar biasa. Bisa juga digunakan untuk jualan. Bapak Ibu bisa membuka jasa pembuatan website untuk company profile itu dengan berbekal editing. Jadi Bapak Ibu tadi yang saya lakukan ini hanya editing saja. Jadi saya tidak bikin dari awal ini saya harus jujur apa adanya. Saya tidak mungkin bisa bikin slide nomor 3 ini dengan seperti itu. Saya cuman ganti tulisannya, ya, ganti tulisannya. Termasuk ini saya cuman ganti tulisannya. Ini cuman ganti tulisannya ini aja. Ya, dan kalau template itu yang berbayar itu biasanya diberikan icon-icon, ribuan gambar, ya. Itu jawaban dari saya. Pertanyaan berikutnya. Baik Pak, pertanyaan berikutnya ini dari pengguna MacBook Air. Mudah-mudahan Pak Sony punya pengalaman. Kalau saya menggunakan MacBook Air, tampilan PowerPoint-nya kok beda ya Pak? Bagaimana supaya bisa menyesuaikan? Baik, ini isu saya belum pernah membuat PowerPoint dengan Mac gitu ya. Ini mungkin nanti Bu Rima yang bisa menjelaskan, saya lemparkan ini ya. Tapi setahu saya harusnya Bapak Ibu bisa kirim tiket aduan ini ke pihak Microsoft. Kenapa kok misalkan PowerPoint saya pecah atau tidak sesuai dengan keinginan, itu bisa diisukan, bisa dikomplainkan ke teman-teman Microsoft, dan saya rasa teman-teman Microsoft akan membantu karena Bapak Ibu sudah istilahnya membeli license-nya. Itu jawaban dari saya, Bu Rima. Baik, ini pertanyaan tadi dari Bu Kusum. Sama nih Bu, saya juga bukan pengguna MacBook, jadi saya belum punya pengalaman juga. Tapi kalau misalnya Ibu ingin bertanya, nanti di akhir webinar David dan Pak Mansur akan memberikan link di mana nanti Bapak Ibu bisa bertanya hal-hal lebih lanjut ya, selesai dari webinar ini. Oke Pak, selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Denry Ray. Selamat sore Pak Sony, apakah ada tips jika PowerPoint sudah dibuat dengan versi PowerPoint terbaru dengan animasinya, tapi setelah itu kita kirim ke orang lain dengan instalasi PowerPoint dia yang lebih lama, tapi pengen animasinya tetap berjalan. Nah, apakah itu memungkinkan, Pak? Memungkinkan sekali ya. Jadi supaya tetap bisa dijalankan, saya sarankan digunakan mix ya namanya, Bu Rima ya, untuk nge-record gitu ya. Oh jadi, iya. Recording, Pak. Di recording. Jadi PowerPoint-nya di recording, nanti hasilnya adalah video dan itu tinggal ditampilkan saja ya. Tapi kelemahannya tidak bisa interaktif, Bapak Ibu tidak bisa interaktif menuju ke slide berapa. Jadi memang salah satu kelemahannya adalah Bapak Ibu kalau ganti versi ke bawah jadi tidak bisa. Tapi ada satu lagi, ini mungkin jadi keunggulan dari Office 365. Jadi Bapak Ibu tinggal buka online-nya saja ya. Jadi setahu saya ketika nanti Bapak Ibu buka di Office 365 yang online, Bapak Ibu cukup login saja dan buka di situ, pasti bisa di-play, dan itu mungkin 90% mirip dengan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menginstal lagi di komputer yang lain. Misalkan kita ngerjakan di kantor, ternyata kita mau demonstrasikan di Makassar misalkan. Nah, di Makassar itu komputernya masih yang versi lama, PowerPoint-nya. Nah, cukup gunakan Office 365 saja dari internet, buka di portal.office.com, nanti di situ login, kemudian
buka PowerPoint-nya situ pakai web browser. Ya, 90% insya Allah sama dengan aslinya. Itu jawaban dari saya. Jadi kemungkinan ada dua. Yang pertama paling gampang, jadikan video, gitu ya, sehingga bisa di-share ke orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu ingin presentasikan, ya kasih saja linknya di Office 365 itu supaya bisa diakses secara online tanpa harus menginstal PowerPoint-nya. Itu Bu Rima jawaban dari saya. Baik, Pak Sony. Dan ini pertanyaan yang terakhir, Pak Sony. Alhamdulillah ternyata ada pertanyaan terakhir. Saya kira nggak selesai ini. Dikira sampai besok ya, Pak. Iya. Ini dari Bapak Ahdiat. Pertanyaannya, Pak, apakah jika mengambil 3D dari online source itu melanggar hak cipta? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Setahu saya, ketika Bapak Ibu menggunakan ya import atau insert dari online source-nya langsung dari PowerPoint-nya nih, itu Microsoft itu sudah mencarikan gambar-gambar 3D yang bebas lisensi, ya, yang tidak melanggar hak cipta, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi untuk menggunakannya. Nah, kalau saya nyari yang gambar tadi itu dari internet dan memang saya harus cari manual gitu ya, yang tidak melanggar hak cipta. Nah, tapi kalau Bapak Ibu dari menu tadi, nah dari menu ini nih, nah ini langsung dari Office-nya sendiri nih. Dari PowerPoint-nya sendiri, dan ini sudah divalidasi sama PowerPoint oleh teman-teman Microsoft bahwasanya hasilnya juga tidak melanggar hak cipta. Begitu dari saya, Bu Rima. Atau ada tambahan dari Bu Rima tentang hak cipta pada saat mengimport 3D dari PowerPoint, ya, dari PowerPoint. Betul sekali, Pak. Kalau misalnya kita importnya dari 3D Models, jadi itu adalah library 3D-nya yang memang dari Microsoft, dan itu memang bisa digunakan tanpa kita melanggar hak cipta. Jadi boleh dipakai oleh para pengguna PowerPoint. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak Sony. Bapak dan Ibu yang lain, untuk pertanyaan, oke, ini kita kasih kesempatan satu penanya terakhir ya, Pak. Boleh. Dari Pak Zainuddin lagi nih. Boleh. Apakah bisa memakai fungsi save as final sehingga ketika dibuka di versi yang lebih lama tidak berubah? Silakan, Pak. Kalau save as final itu saya belum coba ya, karena saya belum pernah mengalami problem tentang perbedaan versi. Yang jelas logikanya ketika kita turun versi, maka beberapa animasi kita tidak bisa jalan itu, prediksi saya. Mungkin Bu Rima bisa menambahkan, karena saya terus terang belum pernah mengalami problem seperti itu, karena saya bisa ngakalinya ya seperti tadi. Iya, ini juga saya, apakah bisa memakai fungsi save as final? Baik, Pak Jainuddin, mungkin untuk pertanyaan ini bisa lewat email saja, ya. Jadi nanti akan kita bantu juga untuk mencarikan solusinya. Baiklah, Bapak dan Ibu semua, kita akan mengakhiri dulu sesi webinar kita di kali ini. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa dijawab nih, Bapak Ibu. Betul, saya mohon maaf juga ini, tidak bisa memberikan penjelasan yang detail, dan mungkin banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, dan saya belum bisa menjawab semua pertanyaan. Iya. Tapi kita tetap membuka kok. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa lewat email aja ke tim kita untuk kita nanti bantu juga carikan jawabannya. Seperti save as final nih, saya sampai buka PowerPoint saya nyari di mana ya maksudnya. Ya. Jadi nanti Pak Jainuddin nanti boleh through email aja ke kita ya. Oke, baik. Pak Sony, terima kasih sebesar-besarnya Pak. Sama-sama Bu Rima, saya juga terima kasih. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang. Sudah mau berbagi dengan kita ya Pak Sony di sini di kolom chat. Saya bisa baca bahwa para partisipan sangat mengapresiasi sekali materi yang Pak Sony sampaikan, sangat bermanfaat, dan terima kasih. Banyak yang bilang pembawaannya sangat menarik, ceria, ya Bapak. Mudah-mudahan Pak Sony nggak kapok, mau diundang ya, lagi siap, di kesempatan 86. berikutnya.
Oke, sehat selalu Pak Sony. Semoga pekerjaannya Ya. lancar dan Amin. Terima kasih. terus menjadi berkah dimanapun Bapak berada. Amin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu semua, kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk partisipasinya dalam webinar kali ini. Mudah-mudahan yang dibagikan oleh narasumber kita ini boleh bermanfaat. Silakan dicoba Bapak Ibu di tempatnya Bapak Ibu masing-masing. Mungkin selama pandemi COVID-19 ini kita lebih banyak waktu di rumah. Mungkin bisa 1-2 jam Bapak Ibu untuk kulik-kulik apa yang tadi sudah didemokan oleh Pak Sony ya. Untuk Bapak Ibu semua yang menginginkan recording hari ini, recording kegiatan hari ini Bapak Ibu dan juga materinya itu bisa Bapak Ibu dapatkan dibantu oleh rekan saya Mas David dan Pak Mansur ya Bapak Ibu, di kolom chatroom bisa dibaca, di mana bisa diambil. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya Bapak dan Ibu semua, kita masih akan ada sesi webinar lagi untuk esok hari Bapak dan Ibu. Untuk besok pembicaranya dari Microsoft-nya langsung Bapak Ibu ya. Jadi temanya adalah tentang mengelola pekerjaan dengan menggunakan Microsoft Planner. Nah, ini Microsoft Planner adalah salah satu aplikasi yang juga ada pada Office 365. Jadi silakan datang lagi besok Bapak Ibu, masih di link yang sama, ak.ms/teams.edu.id di jam 3:30 sore 15.30 sampai 16.30 WIB ya Bapak Ibu, kita belajar lagi aplikasi yang lain. Bapak dan Ibu semua, kita juga masih membuka sesi konsultasi. Jadi buat Bapak dan Ibu yang ingin bertanya tentang proses deployment Office 365 di sekolah atau institusinya masing-masing, juga pemanfaatan Microsoft Teams dalam distance learning, itu boleh hadir ya Bapak Ibu di jam 9 pagi sampai jam 10:30 pagi. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya langsung dengan tim Microsoft Fellow dan Microsoft Indonesia. Oke, baik Bapak dan Ibu, boleh langsung dilihat saja ya di chatroom di mana Bapak Ibu bisa mengakses recordingnya dan juga materi yang akan dibagi oleh Pak Sony. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya dan sampai jumpa besok. Stay happy, stay healthy, and stay at home. Bye-bye.